Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Paman Danar. Kali ini kita akan belajar di bagian listrik statis, subbab atau subjudul hukum Gauss dan potensial listrik. Namun sebelum kalian belajar, terlebih dahulu kalian klik subscribe ataupun subscribe bagi yang belum subscribe. Yang sudah subscribe ataupun subscribe, Bapak ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan kalian semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat, terhindar dari segala macam bentuk penyakit, terutama khusus yang sekarang sedang menjadi wabah, yaitu virus COVID-19. Baik, mari kita simak pembelajaran pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah hukum Gauss ya. Jadi nanti akan Paman jelaskan pengertiannya secara singkat, dan untuk penghitungannya nanti akan manual ya. Oke, yang pertama adalah hukum Gauss. Hukum Gauss ini hubungan flux listrik, jumlah garis gaya medan yang menembus suatu permukaan tertutup dengan jumlah muatan listrik yang dilindungi oleh permukaan tertutup itu. Hukum ini digunakan untuk menentukan kuat medan listrik pada konduktor dan pada keping sejajar. Ada 3 rumus dalam konteks hukum Gauss ya. Yang pertama adalah flux sama dengan E dikali A, di mana E kuat medan listrik, A luas bidang, dan flux listrik. Satuan flux listrik ini bisa Newton per kolom meter kuadrat ataupun Weber ya. Nah, ketika listrik ini menembus bidang yang tegak lurus, yang tidak tegak lurus, maka membentuk sudut theta terhadap bidang. Maka persamaannya berubah menjadi flux sama dengan E kali A kali cos theta. Nah, jadi hukum Gauss ini berbunyi jumlah garis gaya dari suatu medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. Ini secara matematisnya dituliskan dalam rumus flux listrik sama dengan E dikali A cos theta Q per epsilon 0. Nah, untuk contoh soal nanti akan Bapak jelaskan secara manual ya. Berikutnya adalah potensial listrik ya. Ini hanya gambaran saja. Bisa kalian dapatkan materi ini di blog Bapak ya, di www.danaranisar.blogspot.com. Yang pertama ini adalah potensial listrik dan energi potensial listrik ya. Potensial listrik oleh muatan titik, persamaannya V sama dengan K Q per R, atau V sama dengan E kali R. Dengan V beda potensial pada sebuah titik. Nah, fokus pada perbedaan potensial nanti yang akan Bapak jelaskan bagian V sama dengan K Q per R. Ini sebagai contoh soalnya. Jadi potensial listrik ini ada yang di bagian bola konduktor bermuatan, juga ada potensial listrik pada dua keping sejajar. Nah, ada juga di bidang ekipotensial. Nah, ini merupakan materi di bagian potensial listrik. Namun ada beberapa hal yang cukup penting ya. Nah, ini merupakan potensial di dalam bola konduktor di tiap titik adalah sama. Bidang yang mempunyai potensial listrik yang sama disebut bidang ekipotensial. Nah, nanti kita akan sambung lagi ya. Kita sambung di bagian pembahasan atau contoh soal yang manual. Oke, kita akan lanjutkan di contoh soal yang manual. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal hukum Gauss. Hitunglah flux listrik suatu garis medan yang menembus suatu bidang persegi panjang dengan panjang 30 cm dan lebar 20 cm. Jika kuat medan listrik adalah homogen dengan nilai 200 Newton per kolom serta arahnya tegak lurus terhadap bidang. Oke, pertama sekali kita sudah pahami soalnya, maka kita buat diketahui dulu ya. Kita buat diketahui.
Untuk mencari diketahui kita lihat angka. Di mana soal yang kita lihat angkanya, yang kelihatan adalah angka ini. Panjang sama dengan 30 cm. Kemudian lebar sama dengan 20 cm. Tidak lagi angkanya kemudian adalah nih 200 Newton per kolom. Ini apa? Medan listrik yang mungkin simbolnya adalah E sama dengan 200 Newton per kolom. Kemudian apa yang ditanya? Kita lihat lagi, hitunglah flux listrik ya. Yang ditanya flux listrik. Flux sama dengan titik nggak tahu jawab. Nah untuk menjawabnya ini ada satuan yang harus kita setarakan, karena untuk mendapatkan Newton ini harusnya meter, ini ternyata senti, maka harus kita rubah menjadi meter. Jadikan meter, masih ingat caranya ya? Kalau enggak ditulis lagi baru ingat lagi. Meter, habis itu baru desimeter, 100 cm. Dari sentimeter ke meter berapa tangga? 1, 2. 2 tangga naik, kalau naik artinya dibagi. 1 tangga 10, berarti kalau 2 tangga dibagi 10, bagi 10 bagi 100. Nah kalau dibagi dengan kelipatan 10 enggak usah dibagi angkanya, langsung aja digeser koma. Nah bagaimana caranya? Begini, 30 dan 20 ini kan kalau bilangan yang tidak ada komanya atau bilangan bulat tidak ada desimalnya itu pasti komanya di ujung sini ya, di ujung. Nah karena ini dibagi, gesernya ke kiri. Berapa tadi baginya? Bagi 100, berarti gesernya 2 kali karena tangganya juga 2. Geser 2 kali 1, 2. Jadi 0,3 meter. Sementara satunya nih 1, 2, 0,2 kita geser 2 kali jadi 0,2 meter. Kebanyakan meter. Setelah selesai menyetarakan satuan, maka kita akan menghitung yang ditanya nih, fluxnya. Seperti yang sudah Paman jelaskan tadi, Bapak jelaskan rumus dari flux listrik di bagian hukum Gauss itu ada 3 sebenarnya. Tapi dalam hal ini yang kita pakai adalah yang pertama kalau nggak salah nih. Kenapa? Karena arahnya tegak lurus. Jadi yang digunakan ini flux sama dengan E dikali dengan A. E ini medan listrik, A nya luas penampang atau luas bidang atau luas permukaan. Nah kita lihat tadi persegi panjang luas permukaannya yang bagian bawahnya itu ada ukuran panjang dan lebar, berarti tinggal dikali panjang dan lebar. Kita sederhanakan lagi rumusnya supaya lebih mudah. E kali A nya kan luas permukaan nih, luas permukaan dari persegi panjang, jadi kita rubah aja rumusnya, panjang kali lebar gitu aja. Baru kita masukkan angkanya, kita lihat angkanya sana semuanya. E nya berapa? E nya 200 ya, kali panjangnya mana yang kita pakai yang sudah dirubah, 0,3 kali lebarnya 0,2. Nah kita kalikan ini dalam kurung dulu, 0,3 kali 0,2 kali 3 kali 2 6, 0 kali 2 0, 3 kali 0 0, 0 kali 0 0, seret tambah 6 0 0. Berapa angka di belakang koma? 1 2 1 2, 0,06 ya, berarti 200 kali 0,06. Nah, kita kalikan lagi dengan pakai prokapit lagi ya supaya lebih jelas. 0,06 kali 2, jadi nggak usah 200 kali 2 saja biar cepat. 6 kali 2 12, 2 sisip 1. 0 kali 2 0, ada 1 1. 0 kali 2 0. Nah tadi berapa? 200, berarti tambahkan 2 0 ya. Terus berapa angka di belakang koma? 1 2 1 2, berarti 12 ya, 12. Nah berarti 200 dikali 0,06 adalah 12. Jawabannya 12 fluxnya ya. Berapa apa satuannya? Flux. Satunya Newton nih, satuan dari medannya kita ambil Newton per kolom nih, satuan medannya. Terus di sini meter kali meter, berarti meter persegi karena luas penampang, atau bisa juga dengan tulis langsung aja Weber. Oke. Cukup mudah sekali untuk contoh soal di bagian hukum Gauss. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya, yaitu tentang potensial listrik. Mohon bersabar, kita akan cari kertasnya dulu ya. Ambil kertasnya. Ini dia. Wah, tunggu masih blur ya.
kita terangkan dulu. Nah, ini ya contoh soal untuk potensial ya. Kita baca soalnya. Tentukan potensial listrik pada suatu titik berjarak 1 cm dari muatan Q sama dengan 4,0 mikrocoulomb. Jika konstanta K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi, kolom pangkat min 2, 1 mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, pertama kita buat diketahui dulu. Membuat diketahui kita lihat angka. Yang pertama adalah angka 1. Angka 1 ini apa? Jari-jari, simbolnya apa? R sama dengan 1 cm. Berikutnya angka berapa lagi? Nih muatan Q 4, berarti Q sama dengan 4,0 mikrocoulomb. Terus angka berapa lagi nih? Konstanta K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi coulomb min 2. Terus diketahui juga 1 mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, terus yang ditanya apa nih? Kita lihat, tentukan potensial listrik. Berarti potensial listriknya simbolnya adalah V sama dengan titik-titik. Nggak tahu, jawab. Nah, ada yang harus kita setarakan dulu satuannya. Ini coulomb, ini mikrocoulomb, nggak cocok. Ini meter, ini senti, nggak cocok. Kita buat ini cm menjadi meter ya. Tadi kita buat dengan tangga, kita buat sekarang dengan notasi ilmiah ya, sama saja sih. Tangganya tadi kan meter, desimeter, sentimeter ya, dari sentimeter ke meter 2 tangga. Oke, langsung aja kita tulis kalau mau notasi ilmiah 1 gitu aja, kali 10 pangkat langsung. Berapa pangkat berapa? 1, 2. Kalau ke atas berarti pangkatnya negatif. Nah, min 2 meter. Nah, ini 1 mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat min 6. Ini sementara 4,0 mikrocoulomb, berarti tinggal tak kalikan ini aja. Kan 1 mikrocoulombnya 10 pangkat min 6. Berarti tinggal 4,0 kali 10 pangkat min 6 atau 4 saja nggak apa-apa ya. Udah terlanjur tulis 4,0 nggak apa-apa. 4,0 kali 10 pangkat min 6. Oke, kita lanjutkan ke rumusnya. Ini sudah setara semuanya, baru kita masukkan ke rumus. Rumusnya banyak di bagian potensial, tapi dalam hal ini seperti yang sudah dijanjikan tadi, Bapak janjikan adalah fokus ke rumus yang pertama, yaitu V sama dengan K Q per R. Ini rumusnya ya. Kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya berapa yang sudah dirubah? 4,0 terus 4 aja ya. 4 sama saja sih. Kali 10 pangkat min 6 dibagi R-nya berapa? R-nya 1. Yang sudah meter 1 kali 10 pangkat min 2. Baru kita kalikan ya. 9 kali 4. 9 kali 4 berapa? 36. Kali 10 pangkat bilangan berpangkat. Yang 10 pangkat, pangkatnya diapakan kalau dikali? Pangkatnya itu ditambah ya. 9 tambah min 6. Min plus berarti min ya. 9 kurang 6 berapa itu? 9 kurang 6 adalah 3. Bagi 1 kali 10 pangkat min 2. Oh, nggak kelihatan ya. Nah, 36 bagi 1. 36 bagi 1 tetap 36 lah ya. 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat min 2. Bilangan berpangkat. Yang 10 pangkat itu pangkatnya diapakan kalau dibagi? Pangkatnya dikurang 3 dikurang min 2. Min ketemu min kali min plus ya. 3 tambah 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Berarti 36 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, cukup mudah sekali, sudah selesai 2 buah contoh soal. Mudah-mudahan kalian semua paham. Yang sudah menonton video ini, jangan lupa diklik like, komen, dan subscribe. Terima kasih, mudah-mudahan ini senantiasa bermanfaat. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.